Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Agent of Change, kelas pendidikan kewarganegaraan KPC 6. Nama saya Indah Puspitasari Cowindra. Nama saya Krisna Widiana Sangka Putri. Kemudian nama saya Sally Brenda Milenia. Nama saya Clariza Gizala Tombek. Saya Gani Kongrawe Jayatanto. Sebagai agen perubahan, kita semua pasti sudah mengetahui tentang apa yang terjadi saat ini. Yap, benar sekali, saat ini kita sedang dilanda oleh pandemi virus COVID-19. Virus ini merupakan virus yang berasal dari Wuhan, China, yang telah tersebar di berbagai pelosok negara. Saat ini, data terbaru sudah menunjukkan angka 266.845 yang terpapar virus corona, dengan rincian 196.196 orang yang positif dan 10.218 orang yang meninggal. Apakah penularan virus tersebut dapat dihambat? Nah, setiap pemerintah di berbagai wilayah sudah melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan pengadaan protokol kesehatan guna untuk menjaga penyebaran virus dapat dihambat sebisa mungkin. Namun, apakah orang-orang sudah menaatinya? Kita tidak tahu pastinya seperti apa, tetapi masih banyak orang yang menganggap bahwa virus ini merupakan hal kecil yang tidak akan berdampak. Masih banyak orang yang tidak menaati peraturan dari pemerintah, seperti PSBB, penggunaan protokol kesehatan, dan jika tidak ada keperluan penting, sebaiknya di rumah saja atau yang biasa disebut dengan stay at home. Banyak aturan yang sudah diberlakukan pemerintah, misalnya seperti penggunaan masker dan juga pemberlakuan aturan PSBB yang sudah diterapkan beberapa hari yang lalu. Tetapi kita melihat bahwa masih ada masyarakat yang tidak mematuhinya. Tetapi kita mendapati masyarakat di berbagai wilayah yang sudah menaati peraturan pemerintah. Dengan demikian, kita ikut membangun kesejahteraan dan saran yang diberikan oleh pemerintah untuk stay at home dan membangun kesejahteraan bagi masyarakat dan khususnya mahasiswa. Pertama adalah data untuk daerah Tulungagung. Berdasarkan data yang kami peroleh per tanggal 26 September 2020, Tulungagung berada pada status yang memiliki resiko rendah dengan angka kesembuhan 89,89%. Data ini menunjukkan bahwa dari penduduk yang baru melakukan pemeriksaan, kasus yang terkonfirmasi positif COVID sebanyak 381 orang, lalu yang telah terkarantina sebanyak 31 orang. Sedangkan untuk yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 347 orang dan yang meninggal sebanyak 3 orang. Salah satu upaya pencegahan penularan adalah dengan memasang banner di berbagai tempat yang sering kita lalui. Banner tersebut berisi tentang langkah-langkah pencegahan, cara penanggulangan COVID-19, edukasi tentang gejala klinis, dan juga himbauan untuk wajib pakai masker serta cuci tangan yang bersih. Saat awal adanya COVID-19, situasi di Tulungagung lumayan sepi. Namun, saat ini situasi di Tulungagung bisa dibilang normal seperti hari biasanya. Salah satu upaya untuk pencegahan penularan COVID-19, beberapa perempatan di Tulungagung diberikan jarak supaya physical distancing tetap diterapkan. Namun, beberapa orang masih ada yang tidak menaati peraturan tersebut. Selain itu, di Tulungagung juga mewajibkan memakai masker dan bila tidak mematuhi akan mendapatkan sanksi. Nah, karena daerah Tulungagung sudah berada pada zona kuning, maka sekolah-sekolah sudah mulai menerapkan pembelajaran offline, terutama SMA dan sederajat, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Menurut informasi yang kami dapat, jam sekolah terbagi beberapa sesi untuk mengurangi kapasitas orang per kelas, sehingga tetap menerapkan physical distancing untuk mencegah penularan COVID-19. Selanjutnya untuk daerah Surabaya. Berdasarkan data tanggal 26 September 2020, Surabaya berada pada status yang memiliki resiko sedang dengan angka kesembuhan 88,13%.
Data yang ditunjukkan merupakan hasil yang baru melakukan pemeriksaan dan telah terkonfirmasi positif COVID sebanyak 14.094 orang, yang telah terkarantina sebanyak 589 orang, sedangkan yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 12.455 orang, dan yang meninggal sebanyak 1.050 orang. Masa pandemi ini pasti banyak kegiatan sehari-hari yang biasanya kita nggak usah pakai masker, terus sekarang kayak setiap keluar harus pakai masker. Terus apa saja protokol yang dilakukan kampung kayak di selama kampung gitu? Jadi selama pandemi ini banyak sekali protokol yang dilakukan di dalam kampung. Salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah adalah Satgas Wani, Kampung Wani. Itu antara lain Wani Joko, Wani Ngandani, dan sebagainya. Jadi Wani Joko adalah kita mengadakan jaga setiap malam. Jadi seumpama ada tamu yang masuk, tamu tersebut harus lapor, dan juga kita akan cek suhu tubuhnya. Dan ada juga Satgas Wani Ngandani. Jadi setiap ada orang yang tidak pakai masker atau dan sebagainya, kita wajib untuk mengandani, ya seperti itu. Mengandani itu mengingatkan. Ya, mengingatkan. Di kegiatan rutin yang bisa kita lakukan biasanya adalah menyiram desinfektan setiap minggu itu 2 kali. Jadi kita semprotkan desinfektan itu di kampung-kampung, di pagar-pagar rumah, terus di jalan dan sebagainya. Terus kegiatan wajib itu periksa cek tubuh menggunakan termogan seminggu 3 kali. Kita data ya sekiranya suhu tubuhnya di atas rata-rata, nanti kita akan list, terus kita akan pantau. Semisal ada perkembangan, ada indikasi terdampak, maka kita akan laporkan ke RW, lalu dilanjutkan ke puskesmas, seperti itu. Selanjutnya kan di sini Kak Etsa sebagai Ketua Karang Taruna ya. Nah, apakah pada masa pandemi ini berdampak pada organisasi? Kayak biasanya kan sehari-hari kayak ngelakuin apa gitu, apakah itu berdampak pada Karang Taruna? Kalau berdampak kepada organisasi itu menurut saya sangat berdampak. Justru di masa pandemi ini menurut saya sendiri itu dampaknya sangat positif. Karena dari kebiasaan orang yang tidak mau berkegiatan, akhirnya dengan adanya pandemi ini bisa keluar, terus ikut partisipasi seperti itu, dan banyak sekali kegiatan sosial yang akhirnya semula yang tidak ada menjadi ada, dan yang tidak peduli sama siapapun akhirnya menjadi sangat peduli kepada siapapun. Seperti yang kita lakukan adalah kegiatan yang kita lakukan adalah salah satunya adalah kerja bakti. Meskipun di dalam masa pandemi kebersihan sangat dianjurkan, maka setiap minggu terkadang kita melakukan kerja bakti. Terus yang kedua adalah program penghijauan. Jadi di masa pandemi ini alhamdulillah dari pemerintah itu mengadakan lomba Surabaya bersih. Jadi lombanya itu kita lomba menghias kampung, menghijaukan kampung, dan memberikan inovasi-inovasi yang bagus di kampung. Seperti yang dilakukan di RT 3 sekarang itu adalah kegiatan menanam tanaman, lalu membuat hidroponik di pagar-pagar rumah, lalu juga membuat komposter, takapura, dan sebagainya. Jadi menurut saya sih alhamdulillah semasa pandemi kalau dibilang kalau kegiatan organisasi sih menurut saya ya semakin bagus lah hitungannya, seperti itu. Terus kan tadi katanya kalau Karang Taruna tuh kayak ada kegiatan kerja bakti, pokoknya kayak banyak kegiatan gitu. Kira-kira mereka yang berkegiatan tuh masih nganu protokol kesehatan nggak? Kayak masih mengikuti protokol kesehatan nggak? Kalau protokol masih tetap kita harus wajib memakai masker seperti itu. Terus kita harus juga jaga jarak seperti itu. Yang semisal agak
kurang fit, dianjurkan untuk tidak mengikuti kegiatan. Ya alhamdulillah semasa pandemi ini juga banyak sekali anak muda yang tergeser untuk melakukan hal kebaikan. Salah satunya adalah di kampung kita ada mengadakan musik patrol seperti itu. Jadi kita fokuskan kampung kita nanti kedepannya adalah menjadi kampung pariwisata dan kampung seni. Salah satunya kampung pariwisata yaitu tadi adalah penghijauannya, dan kampung seni nanti kita arahnya kedepannya akan menjadikan akan menampung seni-seni warga sini dan akhirnya dibuatkan sanggar seni. Alhamdulillah yang sekarang yang terlaksanakan adalah kegiatan musik patrol pertama, Banjari kedua, yang ketiga ada Reo Ponorogo, dan selanjutnya untuk konsep kedepannya ada seni tari dan sebagainya. Dan di masa ini alhamdulillah juga semisal kayak musik patrol itu sangat tergesek kebaikannya itu. Misal ada niatan untuk termotivasi seperti ini. Di musik patrol ini kita membuat konsep penggalangan dana. Nah, nanti kita mengumpulkan dana, dan dana tersebut akan dirupakan untuk sembako, dan sembakonya akan dibagikan kepada masyarakat yang terdampak. Terima kasih buat Kak Edsa yang sudah meluangkan waktu dan sudah bersedia untuk diwawancara. Secara garis besar dampak COVID ini kayak sangat positif ya terhadap kegiatan Karang Taruna gitu. Seperti itu. Jadi jangan dikatakan corona ini sebagai kambing hitam, tapi bagaimana caranya di masa pandemi ini kita harus bangkit. Ini tempat cuci tangan untuk menanggulangi COVID. Kelompok kami berpesan bahwa corona hanya butuh waktu singkat untuk menulari orang. Jangan lupa untuk selalu menjaga jarak. Jangan lupa memakai masker saat berpergian. Selalu cuci tangan dengan sabun. Keluar rumah jika ada urusan yang mendesak. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Terima kasih telah menonton video dari kami. Dadah. Bye-bye.